Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sannatal lati qablaha. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita untuk mengingat akan begitu besar dan banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita hari ini? Pertama, nikmat hidup. Selama kita masih hidup, kita punya kesempatan untuk memperbaiki keadaan diri kita. Karena kalau sudah kita meninggal dunia, habis sudah, terputus. Bila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amal ibadahnya. Syukur-syukur alhamdulillah semasa hidup kita mau untuk berbagi dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka bernilailah dia nanti sedekatun jariyah yang terus pahalanya mengalir. Syukur-syukur alhamdulillah semasa hidup kita tidak pelit dalam membagi ilmu kepada orang lain. Kita mengajarkan tentang sesuatu kepada orang lain sehingga dia menjadi ilmu yang bermanfaat. Syukur alhamdulillah semasa hidup kita sudah mempersiapkan generasi yang soleh dan solehah, sehingga walaupun kita tiada nanti, dialah yang akan mendoakan. Tapi kalau kita tak pernah mempersiapkan yang tiga ini, maka ketika kita meninggal dunia habislah sudah. Maka nikmat hidup itu sangat bermakna. Ketika Allah beri kita masih hidup, berarti disitulah kita bisa memperbaiki keadaan diri kita. Semoga kita selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di samping nikmat hidup, Allah beri kita nikmat Islam. Banyak juga orang yang hidup tapi tidak bisa dia menjalankan syariat Islam. Banyak orang yang hidup tapi dia tidak bisa mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah meminta menjadi umat Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berusaha mencari Nabi, tapi alhamdulillah keturunan kita sudah dahulu menjadi umat Nabi Muhammad. Maka ini sebuah nikmat yang luar biasa. Bahwa umat Nabi Muhammad itu semuanya insya Allah masuk surga. Cuma jadwal dan rutenya beda-beda. Tergantung amal kita masing-masing. Di samping nikmat Islam yang kita syukuri lagi apa? Nikmat iman. Disinilah baru terasa oleh kita. Nikmat iman yang Allah berikan kepada kita pertama, sehingga ringannya kaki kita melangkah ke masjid. Ringan kaki kita melangkah ke masjid.
Sebagaimana yang Nabi sebutkan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman." Bila engkau melihat seseorang itu terbiasa ke masjid, saksikanlah dia betul-betul beriman kepada Allah. Orang masjid itu tak orang sembarang, orang yang betul-betul beriman. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fasa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang akan memakmurkan rumah Allah ini hanyalah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mendirikan salat sungguh-sungguh dengan salatnya, menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, dan orang-orang yang tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itulah karakternya orang masjid itu. Maka jangan heran kita ketika hari ini masjid terkadang sunyi akan pengunjung, tak sebanding dengan orang berkunjung ke mall. Jangan heran saya nengok dunia ini Ustaz. Tak mau orang ke masjid, jangan heran, itulah. Karena yang akan mendorong seseorang ke masjid itu adalah iman kita masing-masing. Dan ini jugalah yang membuat kita bisa berkumpul di sini di hitungan hari yang ke-10, maka disebutlah Asyura. Asyura itu berasal dari bahasa Arab. Asyura yaitu hari ke-10. Yang dimaksud itu adalah hari ke-10 di bulan Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Bulan di mana memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Nabi sebutkan dalam hadisnya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Wa afdhalus salati ba'dal fariḍah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib itu adalah salat malam. Jadi puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Artinya memperbanyak kita puasa di bulan Muharram ini adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Muharram ini adalah pertama termasuk bulan-bulan haram. Jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah At-Taubah 36 kita sebut dalam mukadimah tadi, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu termasuk di antaranya adalah bulan Al-Muharram. Apa peringatan yang Allah sampaikan? Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu di bulan yang 4 ini. Jadi ketika kita berada di bulan Muharram ini diingatkan karena kemuliaan yang terkandung dalam bulan Muharram ini, dan Allah ingatkan jangan pernah kita berbuat zalim, menzalimi diri di bulan yang 4. Nah, dijelaskan oleh para ulama, terutama adalah penjelasan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa juga yang melakukan perbuatan zalim, maka dosanya bisa berlipat-lipat. Sebaliknya, bagi siapa yang justru melakukan amal ibadah, maka insya Allah pahalanya juga berlipat. Maka tentunya kita hentikan segala maksiat, kita berhenti dari segala perbuatan-perbuatan dosa, dan yang paling kita isi di bulan haram ini adalah memperbanyak amal ibadah. Amal ibadah apa yang kita perbanyak? Satu di antaranya adalah ibadah puasa. Memang tidak ada ibadah wajib yang khusus ada di bulan Muharram, tidak ada, kecuali ibadah yang memang sudah ada. Jadi tidak ada sedekah wajib, tidak ada salat sunat khusus, tidak ada. Jadi tidak ada amalan-amalan khusus yang dilakukan dengan cara-cara khusus dan diyakini mendapatkan imbalan-imbalan khusus, kecuali adalah amalan sunnah. Satu di antaranya adalah melaksanakan puasa. Di mana pelaksanaan puasa ini pun dulu dari awal puasa 10 Muharram ini yang melakukan adalah orang Yahudi. Ketika Nabi pergi ke Madinah, ke Yathrib, ketika Nabi pergi Madinah melihat orang Yahudi berpuasa,
Lalu Nabi bertanya, hari apakah ini? Kenapa kalian berpuasa? Maka orang Yahudi itu menjawab, ini hari baik. Hari di mana Allah telah menyelamatkan kaum Bani Israel. Maka Nabi Musa berpuasa di hari ini. Maka kata Nabi katakan, kami lebih berhak berpuasa daripada kalian. Maka Nabi menyeru kepada kaum muslimin ketika itu, mari kita berpuasa. Ya Rasulullah, kalau seandainya kita puasa di tanggal 10 Muharram, samalah puasa kita dengan puasa orang Yahudi, kata sahabat. Oh ya, tahun depan kita akan mulai puasa kita, kata Nabi, tanggal 9 Muharram. Maka oleh singkatnya oleh para ulama, mesti ada 3 cara pelaksanaan puasa Muharram ini. Satu yang paling sempurna. Mana yang paling sempurna? Dilaksanakan dari tanggal 9, 10 dan 11. Berarti hari Rabu, Kamis dan hari Jumat besok. Kemudian yang kedua tingkatannya adalah yang kategorinya adalah yang sahih dalam yang dikatakan dalam hadis, yaitu 9 dan 10. Dan yang ketiga adalah puasa di tanggal 10 hari Kamis ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita cintai ibadah puasa ini, dan bagi kita yang memungkinkan untuk dilanjutkan besok, silakan untuk menyempurnakan ibadah puasa Muharram kita. Apa keistimewaan puasa Muharram? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sannatal lati qablaha." Puasa Asyura itu, aku berharap, kata Nabi, semoga Allah mengampuni dosa setahun yang lalu. Di samping melaksanakan ibadah puasa, kita perbanyak juga sedekah, berbagi. Tidak ada memang sedekah khusus. Andaikan ada yang membuat namanya bubur Asyura, silakan. Jadi yang tidak buat jangan juga disalahkan. Dulu cerita dan kisahnya bubur Asyura ini juga terkait dengan 10 Muharram, di mana Allah menyelamatkan umat Nabi Nuh alaihi salam ketika sudah mengarungi banjir besar dan kapalnya berlabuh di Bukit Judi namanya. Lalu ketika itu Nabi Nuh menyeru kepada kaumnya, wahai kaumku, ada tidak di antara kalian yang punya sisa-sisa makanan, lebih-lebih makanan mau kita masak nih? Ada ya Nabi Allah, kumpulkan. Terkumpullah 7 jenis biji-bijian. Dimasak, lalu dimakan bersama-sama, bentuk rasa syukur Allah telah menyelamatkan umat Nabi Nuh alaihi salam. Maka oleh orang Melayu di Indonesia ini disebutlah bubur Asyura, bubur yang dibuat dan dimakan ketika hari Asyura, ketika hari ke-10 di bulan Muharram. Intinya tidak ada ibadah yang saling membatalkan. Kalau ada yang berpuasa dia tidak buat bubur, jangan disalahkan. Kau puasa, iya. Bubur kau mana? Tidak ada. Mana sah puasa kau? Tak ada. Tak membatalkan puasa. Sebaliknya yang tak puasa pun, yang ingin dia buat bubur, alhamdulillah. Kenapa kau buat bubur pula? Kau tak puasa. Aku pura buat bubur ini nak berbagi dengan jemaah. Kan terbiasa. Jadi berbagi. Kalau di kampung-kampung ketika hari Asyura ini, kebiasaan baiknya menyantuni anak yatim. Di rumah itu dibuka-buka, semuanya masuk anak yatim, digosok-gosok kepalanya, kasih duit sehingga bengkak saku anak yatim itu semua. Jadi kalau itu kebiasaan di kampung-kampung. Kemudian memperbanyak apa? Doa. Memperbanyak doa, di mana di hari Asyura ini juga Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam, maka kita perbanyak pula untuk berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Apa doa Nabi Adam, Bapak Ibu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Yunus alaihi salam juga dikisahkan 10 Muharram ini Allah selamatkan juga dari 3 kegelapan yang pernah menimpanya. Gelapnya dasar lautan, gelapnya malam, dan gelapnya dalam perut ikan. Apa tasbihnya Nabi Yunus yang Allah badikan dalam Al-Quran? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Perbanyak doa. Perbanyak zikir, perbanyak doa. Semoga di bulan dan di tanggal 10 Muharram ini doa dan taubat kita juga diterima, sebagaimana juga Allah terima taubatnya Nabi Yunus
dan Nabi Adam alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Tinggalkan maksiat, perbanyak ibadah, berpuasa sudah kita sebutkan keutamanya, bersedekah. Dan yang berikutnya adalah kita tambah dengan kebaikan-kebaikan yang lain, hentikan segala maksiat dan meninggalkan segala maksiat dan meningkatkan amal ibadah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekedar mengulang-ulang pengetahuan kita tentang hari Asyura. Asyura itu apa tadi? Hari ke-10 di bulan Muharram, karena memiliki keutamaan dan tersendiri dibandingkan dengan bulan yang lain. Menjelang waktu 5 menit ini kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah ijabah doa kita dan Allah jadikan di penghujung di hari Asyura ini doa kita dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya, nastaghfirullah Rabbal baraya, nastaghfirullah minal khataya. Kita juga berkirim pahala untuk kebaikan untuk almarhum dan almarhumah yang kita cintai, dan seluruh hajat kita hendaknya Allah ijabah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qurrabati ajma'in, wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila arwahi man qasadanahum, summa khususan ala haziniyat bi jamaah Masjid Al-Mukarramah. Kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وصلاة من تنصرنا يا الله يا مجيب السائلين.
اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل مغفرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا وخصوصا على هذه النيات في جماعة مسجد المكرمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم هدية إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين، خصوصا إلى أرواح من قصدناهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pada hari yang mulia ini ya Allah, kami bermohon kepada Engkau, kabulkan segala hajat dan permohonan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.